Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat serta karunia-Nya yang begitu sangat banyak, yang andai saja kita menghitungnya, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pada kesempatan malam hari ini, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini untuk bersama-sama membekali diri bertafaqquh fid din, agar kita dapat melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal ibadah yang kita lakukan dapat memperoleh pahala yang maksimal, yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita akan kembali mengkaji kitab Bulughul Maram. Dan kita akan masuk pada pembahasan baru. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang taharah, ya, tentang izalatun najasah, menghilangkan najis, maka kita akan masuk pada pembahasan yang sangat penting bagi peribadatan yang kita lakukan, yaitu al-wudu. Jadi kita akan masuk pada pembahasan bab wudu. Sebelum kita menyebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, ya, di bab al-wudu, kita akan terlebih dahulu menyampaikan muqaddimah yang disinggung oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdih Al-Ahkam ini. Beliau memberikan penjelasan tentang definisi al-wudu terlebih dahulu. Ya, apa yang dimaksud dengan wudu? Ya, al-wudu lughatan ma'khud minal wada'ah wa hiya an-nadhafa wal husn. Dia diambil dari al-wada'ah, dari kata al-wada'ah yang artinya adalah an-nadhafah, kebersihan dan kebaikan. Adapun wadu dengan memfathahkan huruf waw, ya. Jadi ada wudu, wawunya dengan dhammah, kalau yang ini itu artinya kebersihan secara bahasa. Nanti ada istilah lagi, kalau kita biasa mengkaji kitab fikih, ada ya istilah wudu, ya,
Adapun al-wudu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Itu namanya wudu. Wudu itu pekerjaannya, ya. Adapun wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Adapun makna wudu secara istilah syar'i. Tadi secara bahasa, sekarang secara istilah syar'i. Ya, apa yang dimaksud dengan al-wudu? Wa syar'an isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah 'ala sifatin makhsusatin fi syar'i bi an ya'tiya biha murattabatan mutawaliyatan, yaitu menggunakan air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Kita sudah banyak menyinggung tentang makna tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Ya, bisa digunakan untuk bersuci. Pada anggota tubuh yang 4. Pada anggota tubuh yang 4 ini isyarat kepada anggota wajib yang harus dibasuh tatkala berwudu. Ya. Yang pertama yaitu wajah, ya. Kemudian kedua tangan, kemudian kepala dan kaki. Penggunaan air pada anggota tubuh yang 4, yaitu tadi wajah, tangan, kepala dan kaki. Ya. Kenapa 4? Karena 4 anggota inilah yang merupakan, ya, anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, ya, termasuk rukun wudu. Ala sifatin makhsusatin, ya, dengan sifat yang khusus. Jadi bukan asal menyiramkan air, menggunakan air, bukan, tetapi dengan cara khusus sebagaimana dijelaskan oleh syariat. Ya, nanti kita akan sebutkan, ya, bagaimana cara dan dalilnya. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, ya, dengan sifat yang khusus, ya, pada syariat ini. Bi an ya'tiya biha murattabatan mutawaliyatan, di mana, ya, tatkala seseorang melaksanakan wudu dengan menggunakan air pada anggota tubuh yang 4 ini harus dilakukan secara tertib. Secara tertib artinya, ya, rapi, berurutan. Ya, jangan dirubah-rubah susunannya. Jangan dirubah-rubah susunannya. Kita ketika berwudu, ya, hendaknya membasuh wajah dulu, baru kedua tangan. Setelah itu kepala, lalu kaki. Jangan kaki dulu, lalu wajah. Enggak. Ini tidak tertib namanya. Kalau seperti itu, maka wudunya bisa tidak sah. Wa mutawaliyah, serta hendaknya dilakukan secara beriringan. Ya, artinya jeda antara pembasuhan anggota yang satu dengan yang berikutnya itu, ya, jedanya singkat, tidak lama. Ya, batasannya bagaimana? Ya, disebutkan oleh para ulama, batasan, ya, yang disebut sebagai wudu yang mutawaliyah, yaitu di mana air basuhan pada anggota wudu yang dibasuh sebelumnya, ya, itu masih ada, masih basah. Ya. Lalu dia basuh lagi anggota yang setelahnya. Adapun kalau air basuhan pada anggota wudu yang sebelumnya sudah mengering, berarti ini ada jeda yang panjang. Ya, kalau dia melanjutkan wudunya, ini wudunya bisa tidak sah. Ya, seperti kalau seseorang membasuh wajah, setelah membasuh wajah maka dia akan membasuh tangan. Jeda dari membasuh wajah kepada membasuh tangan ini harus cepat, di mana air yang digunakan untuk membasuh wajah atau wajahnya ini harus dalam keadaan basah, belum kering. Ya, jadi kalau wajah ini sudah kering, ya, sudah tidak ada air bekas basuhan di wajah, lalu dia membasuh tangan,
maka ini bisa tidak sah. Berarti di sana ada jeda yang cukup lama. Ya, sehingga air yang di wajah sudah kering lalu dia basuh tangan, berarti di sini ada jeda yang terlalu lama. Nah, ini tidak mutawaliyah artinya. Ya. Taib, ikhwati rahimani rahimakumullahu jami'an. Syariat wudu ini ya merupakan syariat yang tetap atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi SAW, serta ijma para ulama. Jadi tidak ada satupun yang memperselisihkan tentang adanya syariat wudu, terutama tatkala sebelum melaksanakan salat. Jadi kalau ada orang yang menolak atau mengingkari wudu, maka ini bisa terancam dengan kekufuran. Orangnya bisa kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat wudu ini, ya, perintah untuk kita berwudu sebelum salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada sebuah ayat diawali dengan ya seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya, sebenarnya dikatakan oleh para salafus saleh, maka hendaklah perhatikan dan dengarkan baik-baik. Karena biasanya ya kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya itu kalau tidak dia perintah agung yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau ada larangan besar yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Di sini apa? Ada perintah agung ternyata. Ada perintah besar. Ya. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ya. Inilah ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar melaksanakan wudu sebelum sholat. Sekaligus juga ayat ini menjelaskan kepada kita kaifiat wudu dan anggota wajib yang harus dibasuh tatkala wudu. Ya. Bagaimana? Yang pertama yaitu membasuh wajah. Ya. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala. Ya, nanti akan ada penjelasan ya bagaimana mengusap kepala, batasan kepala itu bagaimana, insya Allah nanti ada penjelasan. Dan yang keempat yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, ini anggota wajib. Ya, adapun yang lainnya maka hukumnya sunnah. Ya, walaupun nanti ada perdebatan di antara para ulama. Taib, ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wudu kepada kita? Kenapa di sana ada syariat wudu? Ya. Apa hikmah di balik syariat wudu untuk kita? Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah
tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah kepada kita untuk kita laksanakan, ya, atau ada larangan untuk kita jauhi, maka pasti di sana ada hikmah besar di baliknya. Ya. Tidak ada satu syariat pun yang tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hikmah tersebut, ya, terkadang dapat kita ketahui secara langsung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam, ya, ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ya, terkadang tidak dapat kita temukan, ya, atau terkadang didapati dengan cara bertafakur atau penelitian yang dilakukan oleh para ulama atau para ilmuwan, lalu dapatlah kita hikmah tersebut. Ala kulli hal, ya, secara kaidah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah kepada kita untuk kita laksanakan kecuali di balik itu pasti ada kemaslahatan besar, ada manfaat besar untuk kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu larangan untuk kita jauhi, pasti di sana ada kemadaratan yang besar yang apabila kita langgar ini akan menimpa kita. Seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah ataupun larangan, maka pasti di sana ada kebaikan untuk kita. Ada manfaat untuk kita. Walaupun terkadang kita tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa merasakannya secara langsung. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hikmah wudu, ini, ya, hikmah wudu ini adalah apa yang disebutkan di dalam kitab ini, Tawdihul Ahkam, ya, ataupun dari maklumat yang memang sudah kami pelajari. Di antaranya, kenapa kita harus berwudu, terutama tatkala kita hendak melaksanakan salat. Ya. Di mana tatkala seseorang, ya, melaksanakan salat, dia harus dalam kondisi siap, lahir batin. Karena inti dari salat yaitu, ya, munajat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ittisal, interaksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan salat yang dia laksanakan. Oleh karena itu, agar seseorang hamba memperoleh keadaan tersebut, keadaan khusyuk, menghayati, ya, tenang dan menikmati salatnya serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat yang dia laksanakan, maka dia harus bersiap-siap. Harus menyiapkan diri. Terlebih lagi kalau dia ternyata sebelumnya sudah berada dalam sebuah kesibukan, entah, ya, dari bekerja, berdagang, bermain, ataupun kesibukan yang lainnya, ini harus ada proses, ya, move on, ya, pindah dari konsentrasi kepada pekerjaan, permainan dan yang lainnya, pindah, ya, pikiran dan hatinya, jiwa raganya untuk berada dalam keadaan siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak dapat dilakukan oleh seseorang kecuali apabila dia melaksanakan wudu. Karena dengan basuhan air yang dia lakukan kepada anggota-anggota wudu, ya, ini akan menjadikannya fresh. Ya, akan, ya, menjadikannya cepat untuk merubah keadaan dirinya yang tadinya sibuk dengan ini, sekarang menjadi kosong, siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini hikmah yang lainnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita merasa stres, merasa emosi, marah, dan ingin menenangkan diri, merubah keadaan jiwa kita
dari keadaan stres, emosi, marah, agar menjadi tenang, berwudulah. Sebagaimana nasihat Nabi SAW. Ya, tatkala seseorang marah, dia dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Apabila duduk, ya masih marah, berbaring. Apabila masih marah, pergi berwudu sana. Karena kemarahan dari syaitan. Ya, kemarahan itu bagaikan bara api dan dapat dihilangkan dengan air. Itu dengan cara berwudu. Begitu pula ya, hikmah wudu. Ya, dengan seseorang berwudu ini akan mengembalikan semangat dan energinya. Yang tadinya malas, loyo, ngantuk. Ya, tatkala seseorang berwudu ini akan hilang ngantuknya, hilang malasnya, hilang loyo dan lemahnya. Dia akan berada dalam keadaan yang energik, semangat. Ya, untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan sholat. Mohon maaf, ada sebuah hadis Nabi SAW. Tatkala seorang suami istri sudah melakukan ya, kebiasaannya, terus ingin melakukan lagi, apa anjuran Nabi SAW? Berwudu. Karena itu ansyatul audah. Nabi SAW mengatakan ini bisa ya membangkitkan lagi semangat, membangkit lagi energi. Tidak dipahami kecuali bagi sudah dewasa. Ini ya, wudu itu bisa mengembalikan semangat. Maka dari itu ini para santri, ketika kalian ya merasa ngantuk, lemas, bosan di kelas, boleh keluar dulu berwudu. Ya, boleh untuk berwudu, untuk bersemangat kembali. Ya, tapi jangan pura-pura, jangan jadi alasan. Ya, izin ya lalu di luar lama-lama enggak. Ini pasti kita ketahui nanti. Ya, kalau ada yang sengaja nggak seperti pasti kita ketahui itu bukan izin biasa berarti. Ya. Ala kulli hal, wudu bisa ya mengembalikan semangat. Ya. Bisa mengembalikan tenaga. Ya, menghilangkan rasa ngantuk dan malas. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ya, di dalam syariat ini telah datang banyak dalil dalam sunnah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk membersihkan badan kita dari kotoran. Kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ternyata ya, di dalam syariat ini ya, ada juga ya sebuah cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kotoran yang tidak nampak. Kotoran yang tidak nampak atau kejelekan yang tidak nampak. Ya, seperti mengusir syaitan. Syaitan itu keburukan, kejelekan. Ya, khubus, khabais. Ya. Ini bisa kita hilangkan dari kita. Kita bersihkan dari diri kita. Dengan cara apa? Berwudu. Dengan cara berwudu. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumi." Apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaknya dia beristinsar sebanyak 3 kali. Istinsar itu menghirup air ke hidung. Ya. Ini maksudnya apa? Ya berwudu. Bangun tidur hendaknya berwudu. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Karena sesungguhnya syaitan bermalam pada batang hidungnya. Ini, di lubang hidung ini. Dan itu harus dikeluarkan. Kalau masih ada ini bisa mempengaruhi kita. Menjadikan kita malas beribadah. Ya, kalau kita laksanakan wudu, syaitan akan pergi. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Wudu merupakan satu amalan yang merupakan salah satu dari syarat sah salat.
tatkala seseorang hendak melaksanakan sholat maka dia harus memiliki wudu. Kalau ada seseorang sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Apabila ternyata seseorang sholat tanpa wudu dengan sengaja, padahal dia tahu kalau sholat itu harus berwudu, maka perbuatannya seperti ini termasuk istihza terhadap syariat, penghinaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala maka bisa terancam dengan kekufuran. Jadi besar perkaranya. Sebagaimana dikatakan oleh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tatkala seseorang sholat tanpa memiliki wudu, ya dia berhadas dalam istilah Arab ya, bukan Indonesia, ya, bukan Sunda, ya. Maka ini merupakan penghinaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wudu juga ya di antara hikmahnya ya, dapat menjadikan seseorang lebih bersih, lebih sehat. Karena dia setiap hari minimal 5 kali membersihkan ya, badannya, anggota-anggota wudunya yang biasa nampak dan kena kotoran. Ya, wajah, tangan, kepala, telinga, dan kaki ini anggota-anggota tubuh yang biasa nampak, yang biasa terkena kotoran. Yang terkadang melalui anggota inilah penyakit masuk ke dalam tubuh. Dengan berwudu, maka anggota ini akan bersih sehingga akan menyebabkan ya tubuh kita menjadi lebih sehat. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas apa keutamaan berwudu? Ya, hikmah dan keutamaan wudu. Yang tadi kita sampaikan adalah hikmah wudu. Ya. Kemudian apa? Ya, keutamaan wudu. Ya. Dengan mengetahui hikmah dan keutamaan ini akan menjadikan kita lebih semangat, ya, dan lebih yakin, ya, serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita ketahui ya apa keutamaan wudu. Ya. Yang pertama, dengan wudu maka dosa-dosa kita akan keluar, akan gugur bersamaan dengan air tetesan bekas wudu atau air ya terakhir dari tetesan wudu yang kita lakukan. Jadi ketika kita berwudu, kita basuh wajah kita, maka tetesan air yang menetes dari wajah kita, air bekas wudu ini, bersamaan air itu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, terutama mata, ini akan ikut berguguran, ya, berjatuhan, ya, dikarenakan air wudu tadi. Begitu pula air tetesan anggota wudu yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslimu awal mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma akhiri qatril ma'i." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air yang menetes atau ya tetesan terakhir dari air wudu yang digunakan untuk membasuh wajahnya tadi. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'i. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya
setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, yang digenggam oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air wudhu yang dia gunakan untuk membasuh kedua tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan oleh kakinya tatkala dia berjalan. Ya, dosa yang dilakukan karena langkah kaki yang dia lakukan bersamaan dengan air tetesan wudu atau akhir dari air tetesan wudu bekas membasuh kakinya tersebut. Sehingga dia akan keluar ya setelah selesai melaksanakan wudu tersebut dalam keadaan putih bersih dari dosa. Masya Allah. Ya, tentunya di sini yang dimaksud dengan dosa yang akan dihapuskan oleh wudu ini yaitu dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu harus dihapus dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Ya, betapa sering dosa yang kita lakukan oleh kedua mata kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita. Ya, dosa-dosa ini dengan wudu akan berjatuhan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tatkala seseorang menjaga wudu, ya senantiasa berwudu, langgeng hadas kalau bahasa Sunda mah. Nah, langgeng hadas itu maksudnya dia selalu punya wudu, ya kan? Ya, padahal hadas itu dalam bahasa Arab itu artinya dia nggak punya wudu, batal. Berhadas itu artinya dia punya hadas, tidak suci. Ya, tapi dalam bahasa Sunda, langgeng hadas itu artinya dia memiliki kesucian, memiliki wudu. Ya, tatkala seseorang menjaga wudu, ya, langgeng hadas kalau dalam bahasa Sunda, ya, maka ini menunjukkan akan kesempurnaan imannya. Ya, di antara sunnah Nabi SAW yaitu hendaknya kita menjaga diri kita agar selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudu. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi SAW pernah bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang mukmin. Nabi SAW mensifati ya bahwa orang mukmin itu yaitu selalu menjaga wudu. Ya. Kita selama ini terkadang berpikir wudu itu ya kalau mau sholat saja. Ya betul, itu betul. Tapi tidak mengapa ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berwudu walaupun tidak akan melaksanakan sholat, ya, walaupun tidak membaca Al-Quran atau amalan-amalan ibadah yang lain, hanya sekedar wudu saja, ingin dalam keadaan selalu suci, maka ini disunnahkan, ya, dan keutamaannya hadis yang baru saja kita sampaikan. Taib, kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan sholat isya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tab, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara keutamaan wudu yaitu tatkala seseorang menyempurnakan wudu di saat dalam kesulitan, dalam keadaan yang dia tidak sukai, ini dapat menghapuskan dosa serta mengangkat derajatnya. Jadi wudu bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan serta mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW berkata, isbagul wudu'i alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadhalikumur ribat. Yaitu menyempurnakan wudu pada saat kesulitan, pada saat keadaan yang tidak disenangi, ya, seperti dalam keadaan dingin umpamanya, ya, ketika subuh biasanya ini wudu ini berat, ya, karena dingin, nyentuh airnya ya berat. Ini kalau kita paksakan tetap berwudu, ya, menyempurnakan wudu, ini merupakan salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa serta mengangkat derajat. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ya, jadi hendaknya berangkat ke masjid itu menggunakan kaki, bukan menggunakan roda. Ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Ya, karena inilah yang disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu dengan banyak melangkahkan kedua kaki kita, bukan kedua kaki kuda atau kaki unta, apalagi kaki mobil, ya. Karena semakin seseorang
ya, besar ujiannya untuk melakukan suatu amalan, maka pahalanya akan semakin besar. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu bergantung pada besarnya ujian. Wantidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah melaksanakan salat. Ya, Masya Allah. Ya, ketika kita duduk di masjid ini dari tadi selesai melaksanakan salat maghrib, ya, sambil kajian, ya, dan menunggu salat isya, ini masuk nih dalam hadis ini. Ya, menunggu waktu salat, setelah salat tetap berada di masjid. Ini luar biasa. Ya, bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Fadzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah ar-ribat. Jadi ya, oleh Nabi SAW disamakan, ya, bagaikan orang yang berjaga di perbatasan tatkala terjadi peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tatkala seseorang senantiasa melaksanakan wudu minimal 5 kali sehari untuk melaksanakan sholat, maka ini akan menjadi sebab bagi dirinya untuk memperoleh cahaya pada anggota-anggota wudu yang dia basuh. Ya. Terutama cahaya di akhirat yang menjadi tanda, ya, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan, ya, dengan wudu ini juga akan menjadi sebab seseorang bercahaya pada wajahnya. Ya, orang suka berwudu itu beda. Hitamnya hitam bercahaya. Ya, walaupun hitam manis, enak dilihat, bersih. Ya, berbeda dengan orang yang tidak berwudu. Ya. Jangankan hitam, putihnya aja kusam. Ya, apalagi hitam, sudah hitam, ya, kusam gitu kan. Ya. Ya. Lihat ini para santri ini sering berwudu, ya, wajahnya bersinar, bercahaya, ya, Masya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Imam An-Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Albani rahimahullah taala, ya. Qalu ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man yati ba'daka min ummatik? Bagaimana engkau mengetahui, ya, orang setelahmu dari umatmu, sepeninggal, ya, engkau wahai Rasulullah SAW? Nabi tidak mendapati kita, ya, Nabi tidak hidup bersama kita. Bagaimana Nabi SAW bisa mengenali kita? Qala, lalu Nabi SAW berkata, ara'aita law kana lirajulin khailun gurrun muhajjalatun fi khailin duhmin buhmin. Ya, tidakkah engkau melihat, andai saja seorang laki-laki memiliki seekor kuda yang memiliki warna putih pada wajah dan kaki-kakinya, yang berada di antara gerombolan kuda yang berwarna hitam kelam. Ala ya'rifu khailahu, bukankah dia akan mengetahui kudanya yang mana? Ya, kudanya berbeda dia. Ya, kuda yang dia miliki di wajahnya ada warna putih, ya, di kaki-kakinya ada warna-warna putih. Di antara gerombolan kuda yang semuanya hitam kelam, pasti dapat diketahui. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Qala, lalu Nabi berkata, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya mereka umatku sepeninggalku akan datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan bercahaya pada wajah dan kaki serta tangannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan wudu yang biasa mereka lakukan tatkala di dunia. Ya. Oleh karena itu, ya, para ulama mengatakan bahwa wudu ini merupakan kekhususan
bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, karena ini yang akan menjadi tanda pada hari kiamat kelak, ya, bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara keutamaan wudu yaitu, ya, orang yang senantiasa berwudu lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, berarti pada dirinya terdapat tanda penduduk surga. Berarti pada dirinya terdapat tanda calon ahli surga. Berarti dirinya memiliki tanda, ya, untuk menjadi penduduk surga. Kalau gitu wudu bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalilnya apa? Yaitu kisah Bilal ibn Rabah, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia, muadzin Nabi SAW, yang Allah muliakan dengan keislamannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Bilal, kepada Bilal, inda salatil fajr, ya, tatkala di saat salat fajar, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, katakan kepadaku tentang suatu amalan yang paling kamu harapkan pahalanya di dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannati, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di surga. Qala, lalu Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi saati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri kama kutiba li an usalliya. Ya, ternyata di sini Nabi SAW Allah wahyukan kepada beliau, ya, sehingga dapat mendengar suara sandal Bilal di surga. Suara sandalnya Bilal di surga. Kira-kira kalau sandalnya di surga, orangnya di surga tidak? Ya, di surga tuh. Ya, Bilal termasuk salah satu sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga dengan hadis ini. Ya. Nabi ingin mengetahui kenapa Bilal, ya, memiliki keistimewaan ini sampai sendalnya sudah ada di surga. Suara sendalnya terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin tahu, ya, amalan apa yang biasa dia lakukan sehingga dia bisa memperoleh keutamaan ini. Lalu Bilal mengatakan, tidaklah aku melakukan satu amalan yang paling aku harapkan, ya, agar aku memperoleh surga, maksudnya begitu, yaitu di mana aku tidaklah bersuci. Maksudnya apa? Berwudu dengan suatu wudu pada waktu siang ataupun malam, kecuali aku sholat. Kecuali aku melaksanakan sholat dengan wudu yang telah aku lakukan itu sekemampuanku, kata Bilal. Jadi Bilal mendawamkan, ya, wudu pada siang dan malam hari, ya, lalu sholat 2 rakaat setelah wudu. Yang dengan amalan tersebut Bilal, ya, memperoleh keutamaan masuk ke dalam surga. Ya, salah satu amalan yang paling diharapkan oleh Bilal yang menjadi sebab masuknya Bilal ke dalam surga karena amalan ini, yaitu senantiasa menjaga wudu, ya, serta sholat 2 rakaat setelahnya. Ya, jadi kalau begitu wudu merupakan salah satu tanda, ya, penghuni surga. Ya.
Taib ikhwati rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya, ada banyak sekali ya keutamaan wudu ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin hanya sampai sini saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian tentang hikmah dan keutamaan wudu pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan masih melanjutkan pembahasan wudu pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Sebelum kita tutup kajiannya, apabila ada hal yang ingin ditanyakan maka kami akan persilahkan. Baik, di sini sudah ada beberapa kertas masuk. Ya, pertanyaan. Ya, ini masih pertanyaannya berkaitan dengan tema yang sebelumnya. Mungkin ini penting ya untuk penanya atau untuk santri secara umum. Ustadz Afwan, pakai ain bukan pakai hamzah. Afwan. Ini nulisnya Afwan katanya. Ya. Afwan. Bagaimana kalau kita sudah mimpi berkali-kali tetapi kita belum keluar air kotor atau air mani, apakah sudah dibilang balik? Emang mimpinya mimpi apa? Mimpi main bola? Ya, taib. Pertama, mimpinya bukan sembarang mimpi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya apabila ya di sini si remaja ini hanya sekedar mimpi saja, ya, dan tidak ada air keluar, tidak ada bekas-bekas air keluar, ya, maka ini belum menunjukkan bahwa dia sudah balik dan tidak wajib baginya untuk mandi. Ya, jadi mimpi yang diiringi dengan keluarnya air, itulah yang kita maksud ya sebagai tanda balik atau seseorang berhadas besar. Ya. Jadi kalau hanya mimpi saja belum. Kecuali kalau usianya sudah 15 tahun. Ya, walaupun belum keluar tapi sudah genap 15 tahun ini sudah balik. Ya. Ustadz, jika baju kita terkena kotoran lalu kita tidak tahu dan kita berwudu, apakah masih sah wudunya? Di sini harus dibedakan antara kotoran, terutama najis yang mengenai badan, pakaian atau lingkungan kita, dan hadas. Dan hadas. Atau perlu dibedakan antara membersihkan najis, mensucikan najis dengan berwudu. Ya. Saya jelaskan secara singkat. Yang menghalangi wudu itu ada dua diantaranya. Pertama, kotoran najis. Kalau seseorang ada kotoran najis di tubuhnya ataupun di badan dan tempat sholatnya, ya, maka ya, ini harus dibersihkan dengan cara yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu dibasuh, dicuci, ganti baju dan seterusnya. Sampai bersih, sampai tidak ada zat dari kotoran tersebut. Baik. Kemudian yang kedua yaitu hadas. Jadi kalau kotoran najis itu dia adalah zat yang apabila ada ya tatkala ya kita melaksanakan sholat maka sholatnya bisa tidak sah. Jadi zat zohir, kelihatan, bisa dicium dan dirasa. Ya. Adapun yang kedua yaitu hadas. Hadas ini adalah sebuah sifat. Dia bukan zat, bukan. Sebuah sifat keadaan seseorang, ya, dia disebut berhadas tatkala sudah mengalami kejadian-kejadian pada dirinya atau sudah melakukan kegiatan yang dia lakukan dalam kehidupannya seperti setelah buang air kecil, setelah buang air besar, setelah keluar air mani. Ya, kalau itu terjadi pada diri kalian, maka keadaan kalian sekarang berhadas. Berhadas, jadi dia nggak nampak, dia hanya sebuah sifat
untuk seseorang yang sudah mengalami tadi. Buang air kecil, buang air besar, haid, nifas, keluar air mani, ini berhadas. Nah, dan ini cara untuk menghilangkannya atau mensucikan kembali keadaan diri antum atau diri kita agar kembali suci, yaitu dengan cara berwudu kalau hadasnya kecil. Dan dengan cara mandi kalau hadasnya besar. Jadi harus dibedakan antara suci dari najis dan suci dari hadas. Kembali ke pertanyaan, tatkala seseorang wudu lalu ada kotoran najis, maka tidak ada kaitannya. Kalau antum berwudu sempurna, ya, maka wudunya sah. Ya, dengan keberadaan najis pada tubuh antum ini enggak pengaruh. Antum suci dari hadas, tapi tidak suci dari najis. Tetap tidak boleh sholat sampai najisnya dibersihkan. Paham tum? Ya. Taib. Dan begitu pula sebaliknya, kalau seseorang ya bernajis atau ada najis, ya, apakah keberadaan najis pada dirinya membatalkan wudu? Tidak. Ya. Kita sudah wudu nih, lalu terkena cipratan air pipis anak kita, gak usah wudu lagi, cukup dibasuh, dibersihkan air pipisnya atau ganti bajunya, udah selesai. Ya, silahkan sholat, tidak usah berwudu kembali. Ya. Ustaz, apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka apakah harus berwudu? Dalam permasalahan ini ada khilaf. Kembali kepada tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ya. Ada sebagian ya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini adalah orang yang bersuci, orang yang memiliki wudu. Ya. Sehingga ya yang mengambil pemahaman ini ya berpendapat bahwa tidak boleh memegang Al-Qur'an ya kecuali dalam keadaan memiliki wudu. Adapun penafsiran yang kedua, dan ini penafsiran yang benar insyaallah taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah kitab Bulughul Maram ya, termasuk Syekh Al-Bassam, nanti akan kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun ya, yaitu para malaikat. Ya, melihat kepada konteks ayat yang sebelumnya. Ya. Di mana yang dimaksud dengan Al-Qur'an di situ ada Al-Qur'an yang di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi ayat ini tidak berkaitan dengan wudu. Sehingga boleh bagi seseorang untuk memegang Al-Qur'an walaupun tidak memiliki wudu. Hanya saja tentu keadaan yang paling afdol, yang paling utama untuk seseorang membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran, dia harus dalam keadaan suci. Memiliki wudu sebagai etika, adab dia terhadap kalamullah, terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Jadi sebenarnya tidak dilarang. Ya, kalau seorang pegang Al-Quran walaupun tidak memiliki wudu. Ya. Atau membaca Al-Quran walaupun tidak memiliki wudu. Tidak mengapa. Asalkan jangan dalam keadaan junub. Jangan dalam keadaan junub. Karena ada larangan dari Nabi SAW. Baik. Ustadz Afwan, saya mau nanya, kalau misalnya ada coretan pulpen atau spidol, apa sholatnya sah? Ya. Taib. Kembali ditanyakan. Ya. Coretan pulpen spidolnya setelah wudu apa sebelum wudu? Kalau setelah wudu maka tidak masalah. Taib. Kalau sebelum wudu maka di sini ya, Ustadz tanyakan, ya, pulpen ini menyatu dengan kulit tidak?
Ya, dia menghalangi tembusnya air ke kulit atau tidak? Kalau ternyata menghalangi tembusnya air ke kulit, maka ini bisa menyebabkan wudunya tidak sah. Maka itu sebaiknya dibersihkan dulu. Ya. Kalau memang pulpennya seperti itu. Allah Ta'ala alam, nampaknya kulit pulpen itu menyatu. Berbeda dengan tip X. Kalau tip X dia tebal, dia bisa menghalangi. Ya. Dan biasanya kalau coretan seperti itu, ya, tidak banyak. Ya, taruhlah antum setelah belajar di kelas, ya, di tangan ada bekas-bekas pena, ya, yang biasanya tidak banyak. Ya, sesuatu yang sedikit seperti ini, setelah kita ya berusaha maksimal untuk membersihkannya, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi tentunya ya keadaan yang terbaik, ya, berusaha untuk membersihkan tangan, ya, atau tubuh kita dengan sebersih-bersihnya, ya, dari noda apapun yang kita khawatirkan akan menghalangi air wudhu sampai pada kulit kita. Ya, agar kita sholat dalam keadaan sempurna karena ya wudhu sempurna yang telah kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.